Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang kita cintai di Dhamma Indonesiaku yang dibuka dengan sangat indah melalui lantunan ayat suci yang dibacakan oleh ananda kita Aklisha, siswi SMP dari Al-Jannah di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Mirsa yang dirahmati Allah, seringkali kita berharap kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mendapatkan petunjuk dalam menjalani hidup ini. Namun, dalam kenyataannya, hidayah tidak semua orang bisa mendapatkannya. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki ciri-ciri khusus yang mendapatkannya. Di samping itu juga, ada orang-orang yang ternyata tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah karena hidayah merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Apa yang membuat orang-orang tersebut tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah? Insya Allah ini akan menjadi tema kita pada hari ini dalam Dhamma Indonesiaku dengan tema sebab seseorang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan disampaikan oleh para guru-guru tercinta kita, yaitu yang sudah hadir, Habib Ahmad Al-Kaf dan Ustadz Abdul Syukur. Disiarkan dari Masjid Salamah Sekolah Al-Jannah di Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku yang akan diawali oleh tausiah dari Ustadz Abdul Syukur yang akan menjelaskan tentang makna dan arti hidayah dalam Islam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang mulia guru kita tercinta Abuya Al-Habib Profesor Dr. Ahmad Al-Kaf, mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi ulumi. Bang Alfat Tauhid, ayah, bunda, ikhwatal iman, pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senang hari ini berada di Masjid Salamah
Mudah-mudahan semua yang datang meraih salamah. Kalau sudah salamah, insya Allah masuk al-jannah. Orang-orang yang masuk al-jannah itu orang-orang yang salamah. Supaya salamah dan mendapat jannah perlu hidayah. Hidayah itu petunjuk. Supaya kita bisa sampai ke tempat ini saja, kita mesti punya petunjuk. Maka siapa yang ingin mendapatkan keselamatan, lalu ingin dia mendapatkan al-jannah surganya Allah, mestilah ia mengikuti petunjuk Allah. Nah, petunjuk kebenaran, kemudian kita istiqomah melakukan kebenaran itu, itulah yang namanya hidayah. Ikhwatal iman, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini tidak putus-putus loh sebenarnya memohon hidayah Allah. Contoh, 17 rakaat dalam sholat fardu 5 waktu setiap hari, kita ini selalu minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Terus ya Allah hidayahi kami, hidayahi kami, hidayahi kami. Mengapa kita terus menerus minta hidayah? Karena memang hidayah ini asas. Hidayah ini mahal, hidayah ini amat sangat berharga. Ayah, bunda, ikhwah semua. Kendaraan kita tidak cukup untuk membandingkan dengan hidayah Allah. Semegah-megah rumah bangunan yang kita miliki tidak cukup untuk membandingkan hidayah Allah. Apapun yang kita miliki bahkan tidak mampu membeli hidayah Allah. Hidayah Allah ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Apa itu? Petunjuk. Allah cerahkan hati kita. Allah beningkan pikiran kita. Allah bimbing gerak dalam organ tubuh kita ini untuk taat kepada Allah. Allah condongkan segala gerakan kita penuh manfaat, penuh kasih sayang, dan memberikan kontribusi yang baik untuk di sekitar kita. Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa duduk di majelis ilmu, hidayah Allah. Anak berbakti kepada orang tua, hidayah Allah. Hidayah Allah ini sangat berharga untuk kita. Lalu pertanyaannya, hidayah dicari atau ditunggu? Cukupkah kita hanya nongkrong-nongkrong di warung kopi, nanti hidayah datang? Cukupkah kita ini hanya asyik di depan televisi, kemudian hidayah datang? Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari Al-Quran surah Al-Fatihah tadi, berdoa kepada Allah tiada henti menunjukkan hidayah terus diminta kepada Allah. Hidayah ini perlu dicari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Di antaranya sibukkan diri dengan Al-Quran. Bukankah Allah sudah menjamin dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin? Al-Quran adalah hidayah, Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah guidance bagi orang-orang bertakwa. Menunjukkan kita ini supaya terus mendapatkan hidayah, mencari, membaca, belajar, duduk di majelis ilmu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bagaimana hidayahnya? Allah yang mendatangkan untuk kita. Secara umum semua kita telah diberi hidayah oleh Allah. Setiap makhluk diberi hidayah oleh Allah. Yang tercipta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah untuk apa? Mengenali mana yang baik dan buruk. Tahu mana yang harus dilakukan dan ditinggalkan. Semua diberi hati oleh Allah. Jangankan kita manusia, makhluk-makhluk yang lain pun dapat hidayah juga dari Allah. Binatang pun dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada hidayah lagi yang berupa apa? Berupa hidayah ini mulai bagaimana dia melakukan yang baik dan benar. Ini juga hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Bahwasanya Rasul diutus oleh Allah mengajarkan manusia, membimbing manusia, memberi petunjuk kepada manusia untuk apa? Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus.
hidayah itu bisa kita dapatkan dari petunjuk Rasul. Kita dapatkan dari orang-orang yang mewarisi ilmunya Rasul, para ulama. Ini petunjuk. Kemudian ada yang namanya, kalau kita bagi dua, ada hidayatul irsyad. Hidayah yang berupa penjelasan-penjelasan. Yang kedua ada hidayatul taufiq. Hidayah yang kemudian dengan apa yang kita ketahui itu kita mewujudkannya dalam perbuatan baik. Ada orang yang tahu belum tentu tergerak hatinya melakukan kebaikan. Ada orang yang paham kalau itu buruk tapi dia kenapa masih melakukan keburukan. Maka hidayah Allah itu mahal. Sampai Rasulullah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau tidak mampu memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun. Tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Maka orang yang terus berusaha mencari hidayah, orang yang terus memohon hidayah, orang yang terus menerbitkan hidayah dalam hatinya jangan sampai lepas. Insya Allah orang yang terus mendapat hidayah. Dan ada satu doa yang diajarkan oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau cabut hidayah yang telah kau tanamkan di hati ini. Allahu akbar. Masya Allah, hidayah dari Allah itu mahal dan hanya bisa dibeli dengan kita mencari dan meminta terus kepada Allah agar kita bisa mendapatkan hidayatul taufik, agar Allah menggerakkan kita melakukan kebaikan. Insya Allah nanti di segmen selanjutnya Habib Ahmad Al-Kaf akan menyampaikan mengenai ciri-ciri orang yang bisa mendapatkan hidayah. Selepas jeda kami kembali, tetaplah di Damai Indonesiaku.